Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar teknologi sistem cerdas tentang pengertian dari artificial intelligence atau AI menurut para ahli dan perbedaan intelijensi kecerdasan buatan dan alami dan sejarah tentang kecerdasan buatan tersebut dan beberapa contoh artificial intelligence. Hmm, Pengertian artificial intelligence menurut beberapa ahli, salah satunya oleh John McCarthy tahun 1956, mengatakan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia. Menurut Alan Turing, jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu cerdas, mempunyai kecerdasan. Menurut Hoagland, tahun 1985, usaha untuk membuat komputer berpikir, Machine with Minds, menurut Rich and Knight tahun 1991, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Menurut MacLeod dan Shell tahun 2007, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah aktivitas penyediaan mesin komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Singkatnya, tujuannya itu dibentuknya teknologi kecerdasan ini untuk membuat satu mesin yang mampu memahami kecerdasan seperti halnya bisa memecahkan masalah dengan lebih cepat, teliti, tepat, akurat, dan lebih efektif dan lebih efisien untuk mempermudah semua orang. Nah, di sini apa sih bedanya kecerdasan buatan dan kecerdasan alami? Kecerdasan buatan atau yang biasanya juga disebut dengan artificial intelligence adalah kecerdasan yang memang sengaja dibuat ya untuk tujuan tertentu. Tingkat kecerdasan buatan ini tidak akan pernah meningkat ataupun menurun jika tidak ada yang mengubahnya. Manusia dan keahlian yang dimilikinya pun kini telah mampu menciptakan teknologi tersebut. Sementara itu, kecerdasan pada alami, yaitu manusia, hadir secara alamiah. Tuhan menciptakan akal manusia dan pikiran manusia sehingga bisa berpikir secara rasional dan cerdas. Tingkat kecerdasan manusia itu dapat meningkat asalkan sang manusia berusaha untuk meningkatkannya. Banyak orang yang bertanya-tanya, mana sih yang lebih unggul, kecerdasan buatan atau alami? Ya kalau menurut saya, ya pasti kecerdasan manusia lah. Ya kan juga kecerdasan buatan itu diciptakan oleh manusia. Ya sudah jelas berarti manusia yang sudah paling unggul. Namun kita di sini akan membaca sejarah singkat kecerdasan buatan. Pada tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitt mengemukakan tiga hal: pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel saraf dalam otak, analisis formal tentang logika proposisi, dan teori komputasi Turing. Mereka berhasil membuat satu model sel menunjukkan bahwa setiap fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan sel saraf dan bahwa semua hubungan logis dapat diimplementasikan dengan struktur jaringan sederhana. Pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Contoh yang terkenal adalah termostat. Penemuan ini juga merupakan awal dari perkembangan AI. Pada tahun 1956, John McCarthy meyakinkan Minsky, Claude Shannon, dan Nathaniel Rothschild untuk membantunya melakukan penelitian dalam bidang otomata, jaringan saraf dan
dan pembelajaran intelijensia. Mereka mengerjakan proyek ini selama 2 bulan di Dartmouth. Hasilnya adalah program yang mampu berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran yang dinamakan prinsipal matematika. Hal ini menjadikan McCarthy disebut sebagai bapak kecerdasan manusia. Eh, berikut ini adalah sejarah-sejarah singkat. Kalau diceritakan semua ya pasti terlalu panjang. Ya, ini adalah masa-masa awal perkembangannya artificial intelligence. Eh, Berikut adalah beberapa contoh dari artificial intelligence. Salah satunya yaitu Siri. Siri adalah salah satu aplikasi bawaan dari Apple, iPhone, HP. Fungsinya itu untuk eh, bagi manusia-manusia yang malas untuk menggerakkan jarinya atau mengetikkan sesuatu, bisa menggunakan Siri dengan hanya dari berbicara. Jadi eh, mentransfer dari voice to text itu adalah dari Siri. Dan ada juga contoh robot penyedot debu. Robot penyedot debu fungsinya yaitu juga untuk manusia-manusia yang malas untuk membersihkan debu-debu. Dia akan menyedot debu-debu yang ada di lantai rumah kalian. Terus ada mobil tanpa pengemudi. Sudah diciptakan mobil tanpa pengemudi itu ya salah satunya ya Tesla mungkin ya. Ya untuk lebih mempermudah manusia sehingga manusia tidak perlu mengemudi lagi dan lebih tepat lah, lebih lebih berhati-hati, lebih berkendaranya kalau artificial intelligence-nya itu apa sih? Terus robot yang berfungsi tertentu di sebuah pabrik untuk produksi. Ya contohnya yang robot-robot yang biasanya ada di pabrik untuk mempermudah membuat suatu produk. Ya misalnya untuk membuat obeng gitu. Jadi hanya menggunakan robot. Kalau dilakukan secara manual ya pasti bakal susah dan memakan waktu yang sedikit lebih lama. Terus ada juga contohnya instant heart rate. Biasanya ini dipakai untuk orang-orang jogging untuk mengukur detak jantungnya. Ya, pokoknya contoh-contoh ini untuk manusia-manusia yang malas lah. Ya nggak juga malas sih, cuman untuk mempermudah juga sih. Kesimpulannya menurut saya uh, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari artificial intelligence ini. Salah satunya yaitu ya untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan-pekerjaan manusia. Tetapi menurut saya juga ada kekurangannya. Dengan diciptakannya artificial intelligence ini, manusia itu akan terlalu bergantung kepada teknologi ini. Ya, sehingga membuat manusia itu menjadi malas untuk melakukan kegiatan tertentu. Dan menurut saya eh, dengan adanya teknologi ini juga bisa menyebabkan terjadinya banyak pengangguran. Karena rata-rata di suatu perusahaan sudah menggunakan teknologi artificial intelligence ini. Di bagi perusahaan itu buat apa menggunakan pekerja lagi kalau ada yang uh, lebih cepat untuk mengerjakan suatu produk dengan menggunakan teknologi artificial intelligence kebanding manusia. Dan juga untuk memperoleh teknologi ini juga pun membutuhkan biaya yang mahal. Ya juga tergantung sih dari kualitas dan kuantitasnya apakah sebanding atau tidak. Tapi kebanyakan untuk memperoleh kualitas yang sangat baik itu juga sedikit merogoh kocek. Ya gitu aja sih menurut saya.
Terima kasih sudah mendengarkan video singkat presentasi saya ini tentang teknologi sistem cerdas ini. Semoga bisa diterima oleh pendengar. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.